Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Al-Quran yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Nuzulul Al-Quran. Saya sebagai moderator dan teman saya 4 pemateri. Pemateri pertama yaitu Leni Hidayanti dan Pantin Handidi Jasmine. Yang ketiga Rizky Fitriani. Yang keempat saya sendiri yaitu Yuniari Hadatul Aisy, dan yang kelima Aulia Maisaroh. Ada teman kami yaitu Nur Osea Jamil. Sekarang ia sedang dirawat di rumah sakit karena menderita sakit. Langsung saja ke materi yang akan kami sampaikan, yaitu materi pertama, pengertian Nuzulul Al-Quran, yang akan disampaikan oleh Patin Handini Jasmine, dan pemateri kedua yang akan dilanjutkan oleh Leni Izayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Handini Jasmine. Saya dari kelompok 1 yang mempresentasikan makalah kami yang berjudul pengertian Nuzulul Al-Quran. Beberapa makna dari kata Nuzulul Al-Quran menurut Ibnu Faris. Kata Nuzulul berarti hubus ayu wa ukuf, turun dan jatuhnya sesuatu. Sedangkan menurut Ar-Rakib Al-Ifani, kata Nuzulul berarti meluncur atau turun dari atas ke bawah. Menurut Arzaqani, kata Nuzulul diungkapkan dalam penuturannya yang lain untuk pengertian perpindahan sesuatu dari atas ke bawah. Pengertian Nuzulul Al-Quran menurut istilah oleh jumhur ulama antara lain Ar-Razi, Imam Asy-Syufi mengatakan arti Nuzulul Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Zayanti dari kelompok 1. Baik, saya akan melanjutkan materi yang pertama, pengertian Nuzulul Quran. Pengertian Nuzulul Quran menurut istilah oleh jumhur ulama mengatakan arti Nuzulul Quran secara hakiki tidak cocok. Al-Quran sebagai kalam Allah yang berada pada zatnya. Sebab dengan pemakaian ungkapan diturunkan, menghendaki adanya materi, kalimat atau lafal atau tulisan huruf yang real yang harus diturunkan. Karena itu arti kalimat Nuzulul Quran harus dipakai makna majaz, yaitu memberitahukan atau menyampaikan Al-Quran ke Lauh Mahfudz atau ke Baitul Izzah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi kedua yaitu tahapan Nuzulul Al-Quran yang akan disampaikan oleh Fitria Rizkyani dan Yuniari Hadatul Aisy. Saya akan mempresentasikan tentang tahapan Nuzul Al-Quran. Menurut Mana Al-Qattan, terdapat dua masa pokok di kalangan para ulama di seputar pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran. Pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikat bahwa betapa besarnya masalah ini. Selanjutnya Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa yang mengiringnya sejak beliau diutus sampai wafat. Pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Quran turun ke langit dunia pada 20 malam kemuliaan Lailatul Qadar, yang setiap malam kemuliaan tersebut ada yang ditentukan oleh Allah untuk diturunkan setiap tahunnya, dan jumlah untuk 1 tahun penuh itu kemudian turunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran turun pertama-tama secara berangsur-angsur ke Lahul Al-Mahfiz, kemudian turunkan secara sekaligus ke Baitul Al-Izzah, dan setelah itu turun sedikit demi sedikit. Pendapat yang terdapat menetapkan 3 tahap proses penurunannya Al-Quran di atas, mulai dari penetapan di Lahul Al-Mahfiz, kemudian menuju langit dunia di Baitul Al-Izzah, kemudian ditetapkan dalam hati Rasulullah SAW.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Rihadatul Aisy. Saya akan menjelaskan materi tentang tahapan nuzulul Quran. Saya akan melanjutkan materi Rizkia Fitriani. Sedangkan pendapat yang disandarkan pada Al-Sya'bi berbeda dengan 4 pandangan yang disampaikan oleh Rizkia Fitriani pemateri sebelumnya. Mayoritas ulama juga mengikuti pandangan bahwa Al-Quran hanya diturunkan dengan cara berangsur-angsur. Di antara ulama yang mengikuti pandangan adalah Subhi Salih. Ia menjelaskan bahwa pendapat Al-Sya'bilah yang lebih dapat diterima, sebab pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Qadar ayat 1 dan Al-Isra ayat 106. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali, yaitu dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah, yang selanjutnya diturunkan secara bertahap dan sejalan dengan peristiwa tertentu. Meskipun didasarkan pada sumber riwayat yang benar, namun tidaklah dapat diterima sebab turunnya wahyu dengan cara demikian termasuk dalam wilayah yang gaib, yang hanya dapat diterima berdasarkan keyakinan akan kebenaran kitab Allah dan sunnah Rasulnya, bukan lagi pada kenyataan turunnya wahyu itu. Al-Quran hanya menegaskan bahwa ia turun secara terpisah dan berangsur-angsur. Lain halnya dengan Al-Sayuti, Al-Zarkasi, dan Ibnu Hajar, dan ulama-ulama lainnya. Mereka lebih memegang pendapat yang sebaliknya dengan menyandarkan pada riwayat yang dianggap sahih dan mu'tamad. Perbedaan di atas terjadi karena yang satu menyandarkan pada ketegasan yang disebut Al-Quran dan menolak menggunakan riwayat atau hendak menghindari sikap kritis terhadap riwayat-riwayat lama. Sedang yang lain di samping menyandarkan pada Al-Quran, mereka juga menyandarkan pendapat dengan merujuk pada riwayat yang memenuhi standar kesohihannya. Pendapat Subhi Salih di atas terkesan senada dengan kekhawatiran yang dilontarkan oleh Nasir Hamid Abu Zaid. Beliau menjelaskan bahwa konsep tersebut dapat menjerumuskan ke dalam belantara hipotesis yang menyesatkan. Misalnya, ketika kita mempertanyakan misteri apa di balik Al-Quran diturunkan ke langit sekaligus, tepatnya kapan diturunkan, apakah firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan di dalam Gadar, termasuk sebagian Al-Quran yang diturunkan sementara firman tersebut mempergunakan bentuk masa lampau yang berarti bertentangan dengan eksistensi dalam wujud teks sebelum diturunkan. Apabila kita katakan bahwa ayat tersebut ditambah ke dalam teks setelah diturunkannya, bukankah itu artinya bahwa ia bukan termasuk Al-Quran yang azali dan qadim yang merupakan sifat zat ilahi? Ini akan menyebabkan hancurnya konsep dan akan menghancurkan semua konsep ini dari akar-akarnya. Sebaliknya, yang menyandarkan pendapat pada argumen riwayat hanya terkadang terjebak dalam ungkapan masalah waktu dan kafiatnya. Tiada yang mengetahui kecuali Allah semata. Baik, selanjutnya materi ketiga, yaitu hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yang akan disampaikan oleh Aulia Maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Selama 20 tahun lebih lamanya telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar melalui proses yang cukup berat dan cobaan yang sangat dahsyat bagi manusia biasa akan sangat kewalahan dan tidak akan mampu menjalaninya. Akan tetapi Al-Quran dapat mengiringi perjalanan dakwah beliau, baik dakwah Rasulullah SAW, baik dalam keadaan lemah maupun kuat, sulit maupun dalam keadaan lapang, dan dalam masa-masa memperoleh kekalahan maupun kemenangan. Pertama, hikmah diturunkannya Al-Quran untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum yang memiliki watak dan sikap yang begitu keras. Yang kedua, tantangan dan mukjizat. Kaum musyrikin sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan melemahkan dan menantang untuk menguji kenabian Rasulullah SAW.
mengajukan hal-hal batil dan tidak masuk akal, seperti masalah hari kiamat, maka turunlah Al-Quran untuk menjelaskan kepada mereka suatu kebenaran dan jawaban yang amat tegas atas pertanyaan mereka itu. Yang ketiga, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman, sebab Al-Quran turun di tengah-tengah umat yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis, dan yang menjadi catatan mereka adalah hafalan dan daya ingatnya. Yang keempat, relevan dengan peristiwa, pentahapan dan penetapan hukum, manusia tidak akan mudah mengikuti dan tunduk kepada agama yang baru ini jika Al-Quran tidak memberikan strategi yang jitu dalam merekonstruksi kerusakan dan kerendahan martabat mereka. Karena yang kelima, proses turunnya yang beransur-ansur, maka orang pun mengkajinya sedikit demi sedikit. Ketika itu, mereka mendapati rangkaiannya yang tersusun cermat sekali dan dengan makna yang saling bertaut. Dengan redaksi yang begitu teliti, ayat demi ayat, surah demi surat yang terjalin saling bertautan bagaikan rangkaian mutiara yang indah. Dan belum pernah ada bandingannya. Yang keenam, mempunyai faedah dalam pendidikan dan pengajaran. Teliti, ayat demi ayat, surah demi surat yang terjalin saling bertautan bagaikan rangkaian mutiara yang indah. Dan belum pernah ada bandingannya. Yang keenam, mempunyai faedah dalam pendidikan dan pengajaran. Proses turunnya yang secara beransur-ansur dan bertahap merupakan bantuan yang paling baik bagi jiwa manusia dan upaya menghafal Al-Quran. Memahami, mempelajari, memikirkan makna-maknanya yang mengamalkan kandungannya. Pertanyaan yang diungkap oleh beberapa ulama di atas menyangkut hikmah penurunan Al-Quran secara bertahap mencerminkan suatu pengakuan hubungan yang nyata bahwa teks Al-Quran ternyata tidak hanya merespon kondisi penerima wahyu pertama semata, yaitu Rasulullah SAW, tetapi lebih dari itu realitas kultural pun masuk dalam cangkupan perhatiannya, dan antara Al-Quran dengan penerima pertama dan masyarakat sebagai objek sasarannya yang memiliki kondisi tersendiri haruslah menjadi perhatian dan tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan begitu saja. Artinya bahwa yang ideal adalah teks dan realitas harus berjalan seiringan. Karena alasan ini pula pemahaman tentang ilmu asbabul nuzul menjadi penting untuk dimiliki. Terdapat juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Quran Surat Al-Furqan ayat 33. Risalah Islam mengalami berbagai keraguan, tuduhan-tuduhan, kondisi politik yang tidak menentu, dan cobaan lainnya yang berasal dari kaum musyrik. Untuk menghadapi semua itu, Rasulullah SAW memerlukan bantuan dari Al-Quran, dan bantuan tidak akan maksimal bila Al-Quran tidak diturunkan secara beransur-ansur. Karena pada waktu itu, kondisi memerlukan proses yang harus melewati tahapan tertentu secara terus-menerus dan berkelanjutan. Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Itu saja materi yang kelompok kami bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.